Nah, sore ini kita bakal ngebahas masalah tryout kelas kemarin. Walaupun tadi Fikri sama Rifki apa Fikri ya? Kebalik terus aku. Sama Raihan belum ikut tryout. Gak apa ya, kita bahas aja. Tapi kalau misalkan mau ikut tryout masih ini kok, linknya kayaknya masih bisa deh. Aduh, batuk. Oke, soal nomor 31. Kemarin itu kan soalnya ada 110 soal dengan waktu 100 menit ya kalau nggak salah ya. Di TIU itu dari nomor soal 31 sampai dengan 65 kalau nggak salah. Nah, soal 31 ini kita mulai dengan verbal. Nah, kemarin kan yang di kelas ini yang hadir dari 4 orang yang sudah sempat ikut tryout itu ada Mikael sama Akmal. Nah, kalau Mikael sama Akmal pas soal ini kalian jawab apa? D, Kak. Oke. Jawab yang ini berarti ya. Nah, kalau misalkan Satria sama Rifki disuruh milih yang mana? Temennya tadi milih D, Yang Kak. A, Kak. A. Kenapa A? Why? Karena Karena garasi ada, Kak. Harus ada mobil juga, Kak. garasi harus ada mobil juga. Oke, sekarang gini deh. Kalau garasi harus ada mobil, seharusnya ini kereta di sini stasiun dong. Nah, kenapa kakak bilang gitu? Soalnya kan kalau di garasi mobilnya nggak jalan, dia diem. Berarti harusnya kalau tempatnya mobil itu garasi, di sini harusnya soalnya itu stasiun sama kereta. Nah, tapi kan soalnya di sini kereta, rel dan kereta. Jadi logikanya itu yang namanya kereta api, itu berjalannya di rel gitu. Kalau di garasi mobil kan diparkir aja. Yang ini tempat parkirnya, yang ini tempat parkirnya, yang ini tempat parkirnya, yang ini juga tempat parkirnya. Yang benar itu yang sesuai dengan ini adalah logikanya adalah yang D. Itu karena yang namanya rel itu tempat kereta api berjalan. Kecuali di sini soalnya stasiun, nah baru yang A benar, tapi berikutnya C, D dan E juga benar. Tuh setuju ya kalau yang benar yang D ya? Bagaimana? Setuju? Setuju, Kak. Oke, siap, lanjut. Ya, ada yang masuk kelas. Oke. Selamat sore Latifa. Kita masih soal nomor 1 kok. Oke, jadi kakak ulangi ya. Jadi di sini logikanya kenapa untuk rel kereta api itu jawabannya adalah jalan raya truk karena kereta api itu berjalannya di atas rel. Nah, kalau misalkan ada yang jawab kenapa nggak pesawat bandara? Nah, bandara ini kan tempat parkirnya pesawat. Harusnya kalau yang jawabannya yang A, B, C atau E, di sini soalnya stasiun baru kereta api. Tuh. Makanya di sini jawabannya yang benar adalah yang D. Lanjut ya. Nah, kita ke hanggar pesawat. Nah, kira-kira yang mana nih? Hanggar pesawat. Jawabannya adalah Oke, kalau jawabannya yang A udah enggak ya, nggak mungkin ya. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Apakah terminal? Apakah garasi? Nah, ini mirip nih antara A sama D. Kira-kira yang mana? Oke. Tahu ya jawabannya ya? Nah, ini C. K, oh, C. Kenapa jawabnya C? Kira-kira kenapa nggak B? Kan mirip. Ya, ada yang mau masuk lagi. Oke, Assalamualaikum Retno. Kita masih soal nomor 2. Kakak langsung aja ya. Oke, kenapa tadi jawab C? Akmal apa Mikael tadi yang jawab? Karena pesawat itu tempatnya di hangar. Kalau mobil itu tempatnya di garasi, Kak. Garasi, Oke. Kak. Oke, benar. Jadi kalau tempat parkirnya istilahnya tempat dia diem, tempat dia istirahat itu dia di hanggar. Tapi kalau mobil itu dia tempatnya di garasi. Kalau kalian nanya, Kak, kenapa jawabannya bukan bus terminal? Soalnya kalau terminal itu hanya pemberhentian sementaranya, bukan tempat dia parkir. Itu bukan tempat dia istirahat. Itu. Jadi yang benar itu adalah di yang C.
tempatnya mobil berhenti atau istirahat itu adalah garasi, sama kayak pesawat di hanggar. Kecuali kalau dia mau berangkat, baru kan pesawat itu tempatnya bandara. Nah, yang ini baru bener. Kalau logikanya di sini bukan hanggar tapi bandara. Tuh, jadi yang nomor 2 di sini atau nomor 32 ya di soal TIU ya. Ini nomor 32 ya. Itu yang C. Jadi mobil itu tempatnya di garasi. Buat yang nggak tahu ini soal apa sih gitu ya. Ini kita lagi bahas pembahasan dari soal tryout kemarin untuk materi TIU. Jadi soalnya itu kan dari nomor 31 sampai 65. Oke, lanjut ke soal nomor 3 untuk TIU, nomor 33 untuk total soal. Ada topi, ada kepala. Nah, kira-kira kalau Rehan suruh milih, pilih yang mana? B Kak. B? Yang ini? Kenapa B? Karena topi untuk kepala Kak. Oke. Atap Untuk rumah. Oke. Yang lain setuju gak? Setuju Kak. Oke, setuju ya. Yang ini jawabannya adalah yang B. Jadi kalaupun misalkan mau diganti gitu ya, logikanya misalkan yang logika yang mungkin bisa lebih diterima itu, topi itu tempatnya di atas kepala. Ya, atap itu tempatnya di atas rumah. Gitu. Oke ya. Kita lanjut nomor 34. Nah, ini masalah analogi ya. Seorang pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Ada semua, ada beberapa. Nah, berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah yang mana kira-kira? Mikail yang udah sempat ini tryout yang mana? Oke, ada semua, ada beberapa. Yang A. Yang A, oke. Jawabannya yang A. Kalau ditanya kenapa? Karena di sini berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang tepat. Kalau ada semua dan ada beberapa, simpulannya itu pasti beberapa. Itu. Ya. Beberapa atau sebagian nanti jatuhnya. Jadi kalau sudah semua turunnya ke beberapa, di sini pasti tidak semua lagi kesimpulannya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata semua, D atau E ini biasanya sudah bisa kalian hindarin. Oke. Latifah ada 2 ya? Oh iya, oke. Oke, lanjut ya. Oh, pindah ke yang lain. Yang lain setuju ya, yang A ya jawabannya ya. Setuju Kak. Oke. Karena kalau di sini misalkan kata-katanya semua ini bisa benar kalau dia bukan pelajar. Jadi semua yang memakai sepatu hitam bukan pelajar itu baru benar. Tapi kan di sini adalah pelajar, makanya dia salah. Tuh. Lanjut ke nomor 35, masih masalah analogi. Oke. Yang Ratno kemarin udah sempat ikut ini nggak? Ikut tryout nggak? Belum. Oke, kita bahas aja deh ya. Soalnya Ketua Regu menyampaikan bahwa pada hari Minggu di sini, pada hari Minggu semua anggota Regu Bunga melaksanakan latihan rutin. Semua melaksanakan latihan rutin baris-baris di taman kota atau belajar tali temali di sekolah. Ternyata pada hari Minggu sekolah tutup. Nah, sehingga tidak dapat digunakan untuk tempat kegiatan. Simpulan yang paling benar. Nah, dia bilang sekolahnya tutup di situ. Nah, tapi kira-kira kalau mau dibuat kesimpulan apa gimana? Jangan lupa di sini ada kata-kata atau. Nah, di sini antara jawabannya itu ada A, B, C, D, E. Nah, Raihan sama ini belum jawab kemarin ya, belum ikut ya. Oke, kalau misalkan kita mau baca nih yang Rehan sudah Kak. Oh, Rehan sudah. Yang mana aja? Kamu jawab yang mana kira-kira kemarin? Apa lupa? Pilih yang mana? Ntar Kak lupa Kak. Ini ya kakak izin ke toilet sebentar ya.
Maaf ya. B nggak sih kak? Yakin yang B? Ayo dibaca lagi. Ini ada kata-kata tidak loh. C kak. Jika sampai batuk. Latifah punya backingan loh. Jadi yang benar itu yang C. Kenapa? Kalau kita pilih yang B, Latifah kan tadi pilih yang B nih. Ini udah jelas salah karena di sini yang ini nih, kota yang tidak bersih dan teratur ini melanggar pernyataan yang pertama. Kan pernyataan yang pertama gini nih, semua kota yang bersih dan teratur mendapat piala Adipura. Nah, berarti harusnya pernyataan ini semua yang mendapat piala Adipura adalah kota yang tidak bersih dan teratur. Salah dong. Kan yang dapat tadi yang bersih dan teratur. Makanya yang B salah. Nah, sekarang tadi ada yang ngebantu C Kak gitu ya. Tidak ada kota yang terkenal macet merupakan kota yang bersih dan teratur. Nah, jawabannya benar yang ini. Kenapa? Karena sudah jelas di sini kan dia bilang nih, tidak ada kota yang terkenal macet mendapatkan piala Adipura. Nah, otomatis kalau dia terkenal macet berarti dia udah nggak bersih sama nggak teratur dong, karena dia nggak dapat piala Adipura. Nah, kembali lagi ke syarat yang pertama, karena yang dapat piala Adipura itu adalah semua kota yang bersih dan teratur. Otomatis yang macet ini berarti dia tidak bersih dan tidak teratur. Makanya jawabannya yang C, tidak ada kota yang terkenal macet merupakan kota yang bersih dan teratur. Jadi piala Adipuranya dihapus. Nah, disisakan kota yang bersih dan teratur sama yang ini, tidak ada kota yang terkenal macet. Nah, gitu. Jadi jawabannya tinggal ngapus yang mendapat piala Adipuranya aja. Setuju ya yang C ya, yang lain? Oke. Nomor 38. Nah, nomor 38 ini lucu. Jadi nomor 38 ini kan kata-kata soalnya gini nih. Tes untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Nah, tapi soalnya itu hanya ada 2. Ngerti apa kakak yang salah ya? Soalnya ini cuma ada 2 nih, 39 sama 40. 38 ini hanya wacana, nggak ada soal. Tuh. Jadi kakak sudah sempat sampaikan sama Pak Hasnan, mungkin karena kesibukan dan lain hal, jadi nggak ngerti sekarang apakah udah sempat diganti apa enggak. Tapi yang pasti pas mau tryout itu beliau nggak ngasih tahu soalnya, mungkin takutnya kakak ngebocorin kali apa gimana, nggak paham tuh. Jadi kayak aset negara soalnya, biar ya yang tahu bener-bener pelaksanaan aja gitu. Oke, nah kita baca soalnya ya. Tes untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Ani dan Cinta berencana menghabiskan libur semester gasal untuk wisata kuliner di Jogja. Mereka hanya memiliki 5 hari dalam seminggu untuk wisata kuliner. Oke, dia bilang 5 hari. Mereka berencana wisata kuliner 1 hari untuk 1 tempat. Oke, 1 hari 1 tempat ya poinnya. Poinnya yang pertama 5 hari. 1 hari 1 tempat. Oke. Tempat-tempat kuliner yang akan mereka kunjungi adalah Gudeg Wijilan. Anggap ya, ada Gudeg Wijilan, ada Rumah Coklat, ada Sawah Resto, ada Es Krim Rumi, terus ada Oma Pohon. Nah, ini kan depannya udah beda nih, kalian hapus belakangnya juga gak masalah, jadi tinggal G, R, S, I, O. Tuh, tergantung kalian lah mau bikin singkatan gimana. Yang pasti kalau kalian harus nulis semuanya panjang banget nih nama-namanya kan. Nah, mereka sepakat. Oh, sampai mana soalnya? Oke. Ya. Ani mempunyai waktu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Oke, untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Sedangkan Sinta dapat berpergian hari Jumat. Ya. Mereka sepakat untuk memulai wisata kuliner mereka pada hari Rabu. Oke, startnya di sini ya. Berarti di sini ada Senin. Nah, ini dihapus karena startnya dari hari Rabu.
Oke. Es krim Rumi, pasti gini ya, kakak aja baca soal ini agak bingung karena pertama mungkin pemilihan fontnya kurang, sama ada beberapa tipe, spasinya juga agak membuat kita siliweran sampai mana bacanya gitu. Cuma nanti kalau misalkan kalian waktu ujian ya jangan takut aja buat ngasih, misalkan nih kalau misalkan kalian ujiannya pakai komputer, nanti komputer base tidak paper base, ya udah nanti kursornya kalian dipindahin ke tempat yang kalian baca aja gitu. Nah, kenapa kakak langsung pindahin seperti ini, langsung diterjemahkan wacananya, karena itu akan menghemat waktu daripada kalian masih baca lagi nanti di akhir gitu. Mereka sepakat untuk memulai wisata kuliner mereka pada Rabu. Oke, es krim Rumi akan dikunjungi sebelum rumah coklat. Ini sebelum rumah coklat gitu kan. Ini es krim Rumi ya. Kakak singkat apa nggak usah disingkat? Gimana? Es krim Rumi akan dikunjungi, kebalik dong, kan dikunjungi sebelum. Es krim Rumi akan dikunjungi sebelum rumah coklat, berarti es krim Rumi dulu baru rumah coklat. Ini ya. Oke, rumah coklat dikunjungi sebelum Oma Pohon. Oke, berarti ada rumah coklat, ada Oma Pohon. Sawaresto hanya boleh dikunjungi jika gudeg Wijilan sudah dikunjungi. Oke, berarti gudeg Wijilan dulu baru Sawaresto ya. Oke, gudeg Wijilan harus dikunjungi setelah es krim Rumi. Dia bilang gudeg Wijilan setelah es krim Rumi, berarti gini, gudeg Wijilan. Nah, kita udah dapat nih. Kalau misalkan mau kita susun kira-kira gimana? Kita bisa ambil dari yang sama dulu ya, ini ya. Dia kan ada rumah coklat. Oke, berarti ada es krim Rumi, ada rumah coklat, ada Oma Pohon. Ini yang pertama udah kita buang ya. Kita coret yang pertama sama yang kedua. Sekarang tinggal yang ketiga. Ini belum masuk, berarti langsung ke sini ya. Ada gudeg Wijilan setelahnya es krim Rumi. Berarti bisa taruh sini dulu, kan kita nggak tahu nih dia di sebelah mana, apa setelahnya rumah coklat apa Oma Pohon. Berarti di sini dia gudeg Wijilan baru Sawah Resto. Nah, kita punya dua gini dulu. Nah, soalnya adalah berdasarkan aturan tersebut pernyataan yang benar adalah, ini kalau misalkan kakak salah menerjemahkan, kasih tahu ya. Yang kita baca lagi deh. Oke, es krim Rumi akan dikunjungi sebelum rumah coklat. Oke, es krim Rumi dulu baru rumah coklat. Nah, rumah coklat dikunjungi sebelum Oma Pohon, berarti rumah coklat dulu baru Oma Pohon. Sawaresto hanya boleh dikunjungi jika gudeg Wijilan sudah dikunjungi. Oke, Sawaresto gudeg Wijilan. Nah, terakhir gudeg Wijilan harus dikunjungi setelah es krim Rumi. Nah, berarti es krim Rumi dulu, gudeg Wijilan baru Sawaresto. Kita ke soal 39. Pertanyaannya, berdasarkan aturan tersebut pernyataan yang benar. Oke, ingat harinya tadi dimulai dari hari Rabu ya. Ada hari Rabu, lupa saya. Rabu, Kamis, Sabtu, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, Senin ya. Oke, pada hari ketiga Ani dan Sinta mengunjungi rumah coklat. Nggak mungkin dong, karena rumah coklat di sini kan prioritas ya. Setuju ya kalau dia prioritas ya? Setuju? Setuju. Yang jawab satu orang. Oke, yang B. Nomor 39 yang B di sini. Pernyataan yang berdasarkan aturan tersebut pernyataannya benar. Pada hari ketiga Ani dan Sinta mengunjungi rumah coklat. Rumah coklat yang ini ya? Ih, kakak kok ininya malah nandainnya yang es krim Rumi sih. Oke, kita baca lagi. Pada hari ketiga Ani dan Sinta mengunjungi rumah coklat. Bisa jadi kalau kita bikinnya begini. Di sini IC, di sini anggap ya, kakak misalin dulu ya. RC OP SR. Oke. RC ini OP, kayaknya terlalu deket deh. Tunggu ya, sabar. Rabu, Kamis,
Hari Jumat sih. Rabu, Kamis. Oh ya, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin. Nah, yang pasti di sini yang pertama itu IC kalau dari keduanya. Oke. Terus habis itu bisa RC, bisa OP. Terus di sini habisnya IC baru kan yang lain gak ada yang berhubungan ya antara Wijilan sama si apa sih SR ini tadi, Sawah Resto, dan yang lain kan gak ada yang berhubungan kan? Gak ada ya. Oke. Berarti kita bisa misalkan ini di sini, ini bisa di sini, atau tinggal digeser aja. Yang pasti mereka tempatnya adalah IC pasti di depan. Nah, kita cari yang sekiranya memungkinkan untuk IC di depan. Kalau enggak, kita lihat lagi pembahasannya. Pada hari ketiga, Ani dan Cinta mengunjungi rumah coklat. Rumah coklat bisa jadi hari kedua atau hari ketiga. Kenapa? Kalau dia bisa hari ketiga, jadi dia gini. IC, Wijilan, rumah coklat, SR 1 2 3 1 2 3 4 5, benar ya? Oke. Ani dan Cinta tidak mengunjungi tempat kelurahan pada hari Minggu. Enggak, salah. Nah, kita sekarang nyari yang salah kan, aturannya di sini pertanyaannya nyari yang benar kan? Nah, pertama yang kita lakuin, kalau yang nomor 1 bisa kita skip karena memungkinkan untuk dia benar. Kalau susunannya seperti ini, ya. Yang B tidak mungkin karena dia tidak mengunjungi, salah karena dia Minggu masih mengunjungi. Yang tidak mengunjungi itu hari Jumat ya, nggak mengunjungin ya. Aku salah nulis lagi. Oke. Ini komen dong kalau salah nulis. 1 2 3 4 5. Oke. SMS, makanya kok ada 6 hari. Lanjut. Gudeg Wijilan merupakan tempat terakhir yang dikunjungi Ani dan Sita. Enggak mungkin karena di sini Gudeg Wijilan itu masih sebelumnya si Sawah Resto. Berarti yang nomor 3 juga salah. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya itu menanyakan yang benar, kita cari yang salah. Gitu. Sekaligus biasanya ini akan menjadi patokan kita untuk susunan yang benar itu kayak gimana untuk soal selanjutnya, itu biasanya. Ani dan Cinta mengunjungi Sawah Resto pada hari Rabu. Sawah Resto hari Rabu nggak mungkin karena hari Rabu itu hari pertama mereka jalan-jalan, yang dikunjungi adalah es krim Rumi. Nah, yang E yang terakhir nih, Ani dan Cinta mengunjungi es krim Rumi pada hari Senin. Kok hari Senin? Salah dong, di hari Rabu kan, dia jalan-jalan pertama hari Rabu ya. Nah, dari kesimpulan ini kan yang B, C, D, E udah nggak mungkin nih. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah yang A itu. Nah, jadi kalau kakak boleh ngasih pelajaran yang penting adalah kakak tadi itu tidak fokus. Makanya tadi kakak menambahkan hari Jumat di sini yang membuat kakak bingung sendiri, kok ini tempat rekreasinya ada 5 kok harinya lebih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat lagi baca soalnya, pahami soalnya kan dia minta yang benar ya. Nah, otomatis dari awal harusnya kita udah mulai insting buat nyari yang salah. Nah, yang A ini memungkinkan untuk benar. Nah, cara untuk mengetahui apakah benar nggak sih yang A gitu kan, kalian sebenarnya nggak harus selesai semua, cukup kalian cari secara random antara B sampai E adalah dua jawaban. Misalkan kalian pilih yang B atau yang E. Kalau misalkan B sama E udah salah nih, bisa jadi yang A benar. Tapi kalau kalian nggak yakin, daripada nanti salah, nggak apa-apa, kalian lihat lagi. Karena kalau soalnya kayak gini biasanya dia simple kok. Kayak gini kan Gudeg Wijilan tempat terakhir, enggak terakhir, karena kita tahu Gudeg Wijilan itu sebelumnya Sawah Resto. Nah, gitu. Jadi yang penting kalian nulis, menerjemahkan kayak gininya benar, menerjemahkan yang ini ya. Nah, berarti kalian bisa cari jawaban yang benar. Nah, setuju ya jawabannya yang A ya? Iya. Ya. Kak boleh lihat soalnya lagi nggak? Oke, ini soalnya. Syaratnya itu ini. Soalnya dia ini fontnya nih. Ini Latifah apa Retno? Syaratnya
Oke Kak, lanjut Kak. Oke. Soal nomor 2 sekarang. Pada hari Kamis mereka akan mengunjungi tempat kuliner. Oke. Pada hari Kamis, Ani dan Sinta mengunjungi tempat kuliner Gudeg Wijilan setelah mengunjungi es krim Rumi. Oke, pada hari Kamis mereka akan mengunjungi apa gitu kan di sini. Nah, kita lihat lagi tadi. Kalau misalkan dia hari ketiganya rumah coklat, ya, kira-kira Gudeg Wijilannya jadinya hari keberapa? Nih, kan dia susunannya jadi kayak gini ya, yang bener ya. Kalau berdasarkan ini ya, kakak susun berdasarkan jawaban. Di sini berarti dia Gudeg Wijilan, rumah coklat. Ini bisa UP, ini bisa SR. Bebas lah ini. Kan soalnya hanya antara dia dan dia di sini. Oke, berarti kalau misalkan yang nomor 40 jawabannya yang apa? Udah jelas tuh ditulis tadi, pada hari Kamis dia ngunjungin apa? Oke, rumah coklat Kak. Rumah coklat benar. Rumah coklat katanya tadi hari ketiga. Kuliner Gudeg Wijilan. Oke. Gudeg Wijilan ya, yang E ya. Oke, makanya kakak tadi bilang biasanya kalau kalian udah kayak gini nih, kalian kan udah nyusun sesuai soal. Soalnya kan mintanya hari ketiga rumah coklat gitu kan, yang mungkin benar katanya. Dia kan suruh nyari yang benar. Oh, berarti otomatis setelahnya es krim Rumi langsung ke Gudeg Wijilan dulu baru rumah coklat. Kan yang penting dia rumah coklatnya setelah es krim Rumi gitu. Oke, yang E ya jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut 41. Nah, ini soal menghitung sederhana. Yang penting kalian tahu kalau ada perkalian sama penjumlahan yang mana dulu, kalau ada penjumlahan pembagian yang mana dulu gitu. Nah, yang ini berarti gimana jawabannya? Nah, berarti kan ini dulu, baru ini dulu kan? Nah, berarti kita punya 2 kali 15, 30. Ditambah 75 bagi 15. 5 kan? Dikurang 15 kali 12. 5 kali 12, 60. Jawabannya adalah minus berapa? Minus 25. Bener nggak kemarin jawab yang minus 25? Kira-kira oke, benar. Minus 25. Kok nggak bisa bulat ya? Saya obsesi membuat lingkaran. Minus 25 yang lain setuju ya, minus 25 41 ya. Oke, yang penting kalau ada soal kayak gini jangan gegabah, karena biasanya angkanya itu angka simpel aja. Tuh, walaupun banyak gitu biasanya angkanya simpel. Oke, nah sekarang soal nomor 42. Nah, nih, kalau kalian memperhatikan, kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat. Nih ya, ini ada 8,91, 8,91, 8,91. Nah, sekarang tugas kalian ngapain? Tinggal yang ini nih, yang ini sama yang ini. Nah, itu kalian taruh di belakang. Berarti tinggal 16 ditambah ini ya, ini kan pasangannya yang ini. Ini kan temannya dia begini, yang ini ke sini ya. Terus yang depan ini kan, otomatis yang depan positif, soalnya ini nggak ada negatifnya ya. Nah, berarti di sini 16 ditambah 19 dikurang 33, baru dia dikali dengan 8,91. Itu ya. Jadi jangan satu-satu kalian, oh ini dikalikan dulu, baru ditambah hasil perkalian dia, baru dikalikan hasil perkalian dia. Enggak, jadi kan dia kembar nih, sama-sama dikalikan, sama kayak sifat matematika A kali C ditambah A kali B dikurang A kali D. Nah, berarti sama dengan gimana? Sama dengan C tambah B minus D kali A. Kebalik ya, kurungnya di depan harusnya. Nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah ya dalam matematika ya. Gini deh. Nah, jadi caranya adalah kalian harus tahu dulu hasilnya 16 ditambah 19 dikurangi 33 berapa? Oke, 2 Kak. Nah, tinggal ini dikali 8,91. Berapa jawabannya? 2
2 kali 8,91. Otomatis ekornya 2. Yang ekornya 2 itu antara 17,82 atau 64,72. Dia kan cuma dikalikan 2 ya. Berarti kecil kan hasilnya. Kita lihat kepalanya aja berarti belasan kan. 2 kali 8 16. Ya udah pilih aja yang B. Gitu. Jadi cara yang pertama itu kalau ada soal kayak gini kalian bisa lihat ekornya. 8,91 kali 2. Oh, ekornya 2 nih, gitu kan? Ekornya 2. Oh, yang ekornya 2 ada 2 nih antara 17,82 sama 64,72. Ya udah kalian lihat aja kepalanya. Kepalanya 8 kali 2 16. Oke, belasan berarti. Nggak mungkin dong dia langsung berubah 64 walaupun di sini 9 ya. Paling banyaknya dia berubahnya paling ke angka 20-an, 20 sekian gitu kan. Nah, ya udah tinggal kalian pilih, oh berarti jawabannya yang B gitu. Oke, gitu ya cara ngitung cepatnya ya. Tapi angkanya sederhana kok, bisa kayak harusnya kalaupun nggak ngitung cepat. Oke, lanjut ke soal 43. Nah, soal 43 ini kenapa Kak kasih tanda lingkaran di sini? Karena soal nomor 43 ini salah soal. Jadi pas kakak, ya, kenapa? Boleh mau foto yang tadi nggak caranya? Boleh. Nah, nih. Oke. Udah Kak. Ya, deh ya. Ini A-nya kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan tak rapikan, dia kecil banget A-nya. A. Sifat ini ya, penjumlahan matematika. Oke, kita lanjut. Yang nomor 43 ini dia salah soal. Itu kenapa kakak bilang salah soal? Setelah kakak cek di soal di ininya, di soalnya, kakak mikir gini, oh nggak ada jawabannya ya. Tapi kakak curiganya gini, oh jangan-jangan dia ini sifatnya sama kayak yang ini, sama kayak yang soal nomor 42. Nah ternyata setelah kakak cross check, misalkan nih waktu itu kakak ganti yang ini, yang 17 ini dengan yang mana ya kemarinnya tak ganti ya. Oh, yang 17 kayaknya. Yang 17 ini kakak ganti dengan angka 27. Nah, ternyata bisa gitu. Jadi ini salah soal. Jadi harusnya itu yang ini jawabannya itu ini. Kita kan punya soal 4,2 kali 23. Atau kalau kalian bisa masuk ke website yang kemarin, kalian lihat di pembahasannya itu di sana dia tiba-tiba di pembahasannya nggak kayak gini soalnya. Ditambah 2,1 kali 27. Terus di sini ditambah 23 kali ini 2,1 apa juga ya? Ya mungkin gini kali ya. Lupa kakak, pokoknya dia salah soal. Jadi yang ini salah soal. Jadi dia harusnya sama kayak soal yang tadi itu. Jadi bisa sama-sama punya 42 nih dia. Jadi tinggal 23 tambah 27 berarti 50. 42 nya dikeluarin dulu. Nah yang ini sama-sama dikali 21 kan. Yang ini sama-sama dikali 21. Astagfirullah. Oke, jadi tinggal 23 tambah 27. Oke, 50 juga ya jadinya ya. Nah jadi tinggal gitu aja kemarin. Makanya kami mikir kok salah, kok bisa salah gitu. Jadi yang nomor 42 ya kalian mau jawab yang manapun harusnya dianggap benar ya karena salah soal. Tuh. Ya, jadi nomor 42 bisa kita tinggal dulu. Oke. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. 43 ya. Gara-gara lihat angka 4,2. Kalau soal nomor 44 enggak, ini benar. Cuma dia tinggal di penyederhanaan aja. Kan soalnya banyak tuh angkanya, 592,3455 dibagi 6,99 gitu kan. Nah gampangnya kalau kalian ketemu soal kayak gini ya nomor 44 ini, kalian bisa mengganti yang 6,9 ini dengan angka 7 biar gampang tuh. Misalkan nih kalian udah dibuletin, soalnya kan nanti carinya angkanya mereka beda semua kan nih. Nah yang namanya pembagian itu kan kalau kita ngitung begini, otomatis kan yang diketahui adalah angka paling depan kan. Beda sama perkalian. Kalau perkalian kan kalau kita ngitung A kali AB misalkan, itu kan yang diketahui kan angka belakangnya. Nah, jadi mudah aja, anggap aja dia dibagi 7. Tuh, karena biasanya nggak bakal jauh dari itu. Oke, sekarang 562 bagi 7 atau 56 bagi 7 berapa? Perkalian berapa? Perkalian 7 kali berapa?
Kalau misalkan 7 kali 7 49, berarti dia perkalian 8 ya. Ya, 7 kali 8 berapa? 54 bukan? 56 ya? Oke, ya udah berarti yang benar itu langsung yang ini, yang C. Tuh. Jadi langsung yang jawabannya yang nomor 44 itu yang C. Nggak perlu jauh-jauh kalian ngitung banyak-banyak. Tinggal kalian bulatkan yang ini, terus cari, oh kira-kira 7 dikalikan berapa ya yang mendekati angka 562, oh dikalikan 8. Berarti cari aja kepalanya. Karena memang soal kayak gini itu di settingnya, dia ketika kita tahu angka pertamanya 8 ini, ya udah selesai, nggak perlu nyari lagi. Tuh, biasanya begitu. Setidaknya kalau hitung-hitungannya banyak begini, kita cuma disuruh nyari 2 angka pertama aja, nggak sampai selesai biasanya. Itu ya, yang nomor 44 jawabannya yang C. Oke, lanjut. Yang nomor 45 sekarang. Kita ke deret. Nah, ini deretnya mudah nih. Yuk, kemarin yang udah try out jawabannya apa? Ya, jawabannya apa kemarin? 11 Kak, itu ya. Kenapa 11? Kenapa 11? Kenapa? 11 itu sebenarnya gini, seperti yang materi yang pernah Kak kasih tentang deret, mau pakai cara gimana pun kalau jawabannya benar pasti benar. Ya, misal nih, kita anggap ini ya. Tadi ada yang jawab 11 ya. Anggap di sini 11. Yang lain setuju nggak kalau jawabannya 11? Ada yang nggak setuju jawabannya 11, nomor 45? Setuju Kak. Setuju, oke. Misal nih, cara pertama yang bisa kita pakai ini ya. Nah, yang kakak lingkarin ini dia satu deret. Jadi dia ke sini minus 1. Kurang panjang. Dia ke sini minus 1, dia ke sini minus 1. Nah, terus dia ke sini plus 2. Dia ke sini plus 2. Nah, terus yang ini 13, 12. Kan juga minus 1 ya? Minus 1 otomatis yang di sini berarti harusnya dia juga minus 1, berarti 11. Ini cara pertama. Cara kedua kayak gini. Bang pasti kalau deretnya jawabannya benar, mau pakai cara kayak gimana pun tetap benar. Kita buktikan, kita pakai cara yang lain. Nah, 11. Nah, cara yang lain itu adalah, oke, cara yang lainnya di sini kita bisa, ini plus 2 ya, ini plus 2 juga, tapi ini minus 5 sudah. Yang ini dia plus 2 minus 5. Yang ini plus 2 tuh. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Kak, tapi kan ini kok berulang 2 kali. Jadi kalau misalkan di deret itu nggak apa-apa dia berulang 2 kali kayak gini. Ini kan sama-sama plus 2 nih. Tapi kok di sini juga plus 2. Sama ya. Maaf. Kadang itu ada yang 2 di depan plus 2 tapi di belakang itu cuma 1. Jadi yang penting sifat berulangnya itu masih sampai 3 kali. Nah, gitu. Jadi ini benar ya, pakai cara yang begini ya benar, pakai cara yang begini ya benar. Berarti jawabannya sudah pasti yang C, karena pakai cara gimana pun dia benar. Kalau jawabannya salah, harusnya kalau kita paksakan pakai cara yang lain dia salah. Nah, berarti bisa jadi yang milih jawaban itulah yang memaksakan jawaban itu untuk benar. 11 ya, setuju ya. Tadi ada udah 2 yang bilang 11 gitu ya. 46 ini agak ini mungkin ya. Ini direknya gimana gitu. Oke, ada yang udah jawab kemarin, jawabannya apa kira-kira? 82 Kak. 82 yang A ya. Kenapa bisa 82? Caranya kayak yang nomor 45 gitu. Mirip ya. Mereka masih satu sifat ya. Oke, kita tulis aja. Mungkin yang bikin kalian agak wah banyak nih gitu ya. Soalnya di perkalian aja, kalau kita lihat perkalian 7 dan 8 itu pasti agak mikir, wah perkalian 7 gitu kan, karena memang jarang dipakai. Kecuali di sini pakainya angka puluhan, mungkin kalian akan mikir oh mudah nih gitu ya. Mudah aja nih sebenarnya. Tunggu. Ini biar rapi aja ya. Oke, dia ke sini tinggal minus 2. Masih minus 2. Di sini minus 2, sini minus 2. Nah, otomatis kalau dia ke sini gimana?
minus 2 aja ya. Berarti 82. Itu aja. Setuju? Setuju gak? Setuju, Kak. Setuju Kak gitu ya. Kalau ngebuktiin kira-kira dia kesini sama nggak sama yang dia kesini? Ini ditambah 8, ini ditambah 8, sama ya. Nah, yang ditanya kan cuma ini aja nih. Jadi ya udah berhenti di sini. Tuh 82. Lanjut ke nomor 47. Nomor 47 ini juga mirip kayak yang tadi, cuma mungkin angkanya kayak agak tinggi gitu ya. Tinggi bedanya. Kita tulis dulu deh soalnya. Raihannya ini jawab apa? Apa nggak jawab? Kalau Akmal jawab apa yang ini? Akmal masih ada nggak sih di kelas? Oh, Akmal udah nggak ada, tinggal Michael berarti. Michael jawab apa yang ini? Pas soal ini jawab yang mana? Oke, nggak ada yang merespon. Nomor 47. Nah, nomor 47 ini sini yang akan ditanya ya. Oke. Soalnya ada angka, kenapa? Oh, yang E kalau tidak salah ingat 47 ya. Oke. Sekarang kita coba deh. Yang ini kalau misalkan mau main satu-satu ya. Ini plus 3. Ini plus 5, ini plus 7, ini plus 9. Nah, kalau dari sini kalian udah bisa lihat nih, kira-kira ini kesini berapa? Pasti 11 ya. Berarti dia penjumlahannya itu bilangan ganjil. Kalau di sini 11, berarti di sini 13. Benar nih ternyata, 37 tambah 13 50. Ya udah, berarti kesini dia ditambah 15. Nah, 15 ditambah 50 sama dengan 65. Gitu aja ya. Yang penting jangan gugup, walaupun dia panjang jangan gugup. Ini 5, nanti 39 lagi. Oke. Jadi kalau ketemu deret itu ya kalian pas sederhananya harus berpikir dia dijumlahan atau pengurangan dulu, itu aja. Jangan jauh-jauh. Oke, nah nomor 48. Nah, 48 ini agak beda nih. Angkanya ada 1, ada 3, 9, 15, 25, 35, 49, di sini yang ditanya. Oke. Retno kemarin jawab yang mana? Jawab 63, Kak. Jawab 63. Kenapa jawab 63? Nggak tahu Kak gitu ya. Gimana? Oke, coba deh kita lihat ya. Yang sekiranya bisa kita nalar. Kalau misal nih pakai cara sederhana dulu. Misal kita anggaplah kakak tidak tahu, anggap ke sini. Oh, ini anggap tambah 2, oh ini tambah 6, oh ini tambah 6 lagi, ini ke sini tambah 10, tapi kok jadi aneh deretnya gitu ya. Oke, berarti salah sudah. Oke, coba kita ganti nih. Kita lihat yang namanya, biasanya kalau orang biasa ngitung berarti mikirnya gini. Ada 9, ada 25, ada 49. Ini sama dengan perpangkatan 3, perpangkatan 5, perpangkatan 9 ya. Kita lihat ini juga perpangkatan 1. Oke, berarti PR selanjutnya adalah yang ini 3, 15 sama 35. Nah, kira-kira gimana nih? Harusnya kan di sini perpangkatan 2 ya kalau berurut ya. Coba deh perpangkatan 2. 2 pangkat 2 itu 4. Sedangkan 4 pangkat 4 itu 16. 6 pangkat 6 itu 36. Loh, tapi di sini ternyata mereka berkurang 1 semua kan? Di sini kan sama dengan 4 minus 1 baru 3. Minus 1, minus 1, minus 1. 16 minus 1 sama dengan 15. Benar, yang ini 36 kurang 1 35. 36 minus 1 35. Oh, otomatis yang di sini adalah perpangkatan 8 pangkat 2 minus 1. Berarti kita punya 64 minus 1 sama dengan 63. Gitu ya. Jadi ya soal yang ini emang agak beda dibanding yang lain. Cuma kalau misalkan kalian ketemu soal kayak gini lagi, insting menganggap ini perpangkatan harus ada. Soalnya kalau kalian masih nyari satu-satu, dia biasanya deret itu kan beraturan sampai dengan angka ke-3 atau ke-4 ya. Kalau dia udah mulai aneh, udah tinggalin, berarti udah salah.
Gitu. Setuju ya, yang ini 63 ya. Jadi Retno benar dong 63. Ditanya kenapa senyum-senyum Retno. Oke, lanjut. 49. Nah, 49 ini soalnya A lebih kecil daripada B. B sama dengan C. Yang ditanya adalah yang tidak tepat. A lebih kecil sama dengan B. Sedangkan B sama dengan C. Yang tidak tepat kira-kira yang mana? Tinggal siapa aja. Di kelas Mikael kemarin jawab apa yang ini? A, B. Oh lupa kak. Kalau Fikri disuruh milih sekarang milih yang mana? Kira-kira kalau disuruh milih sekarang mau milih yang mana? A nggak? Kenapa pilih yang A? Dia bilang lebih kecil loh di sini. Nih, lebih kecil. Masa yang A jawabannya? Ayo. Yang tidak tepat. Kalau jawabannya yang A, nggak mungkin ya. Soalnya di sini A-nya aja lebih kecil, walaupun ada kata-kata sama dengan, tapi kan dia A lebih kecil daripada B. Jadi kita dahulukan dia lebih kecil dulu sebelum sama dengannya. Berarti yang ini salah. Ya, kita lanjut yang B nih. 5A lebih kecil sama dengan 5C. Kok jadi yang ini yang tidak tepat ya? Yang ini yang tadi jawab A, yang ini benar, harusnya benar, tapi karena kita nyari yang tidak tepat berarti bukan yang A. Nah yang ini dia juga benar karena dia lebih kecil daripada B, sedangkan C nya sama dengan B. Ini benar, kita nyari yang salah nih sekarang. A min C lebih kecil daripada 0 pasti, karena dia A nya lebih kecil daripada B, dan B ini sama dengan C. Yang D, A plus C lebih besar daripada 2B. Benar apa salah kira-kira? Dia bilang lebih besar nih di sini. Salah ya? Berarti ini adalah pilihan yang tepat untuk soal nomor 49, karena kita emang disuruh nyari yang salah, yang tidak tepat. Kalau yang ini dia benar, karena misal nih ya, kakak kasih nilai A ini sama dengan 1. Lebih kecil sama dengan, anggaplah dia 1, sekian gitu ya. Berarti kan kalau dia 3 dikurangi 1 pasti lebih besar daripada 3 dikurangi 1 sekian kan. Tuh. Berarti yang ini benar, yang A, B, C, E benar, yang salah itu yang D. Yang ditanya memang yang salah, berarti jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 50. Nah, nomor 50 ini juga salah soal, makanya kakak kasih tanda lingkaran di sini. Salahnya di mana? Salahnya itu di sini. Nah, di sini. Di sini. Nah, ini salah. Ini harusnya dia C sendiri, nggak pakai yang lain. Jadi harusnya itu A, B, C, D, E. Tuh. Jadi kalau misalkan kita terjemahin nih, anggap nih ya, ini kita coret karena ini soalnya salah. Jika A, B, C, D, E adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 6, otomatis mereka bisa karena dia lebih besar A ya, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nah, diketahui X sama dengan A-nya itu 5 ditambah 1 bagi 2. Berarti X sama dengan 3. Sedangkan Y sama dengan C. C di sini juga sama dengan 3. Otomatis di sini yang ditanya itu kan cuma maka ya, bukan ditanya yang salah atau yang benar. Otomatis kalau cuma maka, berarti ini yang ditanya adalah yang benar. Jawabannya yang mana kira-kira? Yang B ya. Oke, setuju yang B? Bentar kak, gimana ya kak, bisa ulang nggak kak? Oke. Jadi ini soalnya salah ya, makanya kakak ganti soalnya yang di bawahnya ini. Nah, jika A, B, C, D, E adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Dia bilang kurang dari 6 kan? Dengan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D, lebih besar dari E. Oke, diketahui
X sama dengan A plus E. Jadi X ini sama dengan A plus E bagi 2. Sedangkan Y sama dengan C. Nah, kita terjemahin. Di sini kan dia bilang A-nya lebih besar dari B. Pokoknya angka paling kecil E kan. Sedangkan mereka semua kurang dari 6. Ya udah, anggap aja mereka 1 sampai dengan 5. Biar mudah. Jadi nggak usah pakai koma. Kalau kalian mau ribet, kalian bisa pakai ini setengah, ini 1,5, ini 2,5 dan selanjutnya. Nah, oke. Kita pakai aja 1 sampai dengan 5, kan mereka kurang dari 6. Nah, terus untuk nyari nilai X, kita masukin angka dari si A sama si E. A-nya kita dapat dia 5. E-nya kita dapat dia 1. Jadi 5 tambah 1 bagi 2. 5 tambah 1 bagi 2 ini sama dengan 6 bagi 2, sama dengan 3. Oke, berarti kita dapat X sama dengan 3. Persamaan kedua, dia nanyanya nilai Y. Sementara Y sama dengan C. Oke, kita masukin Y sama dengan C. C-nya di sini ada di tengah. C-nya adalah angka 3. Berarti Y sama dengan 3 juga. Otomatis kalau disuruh nanya pernyataan yang benar, karena di sini nggak ada benar salahnya, otomatis dia nanya yang benar ya, udah pasti ya. Maka di sini nilai yang benar adalah X sama dengan Y. Tuh. Bisa ya? Oke. Lanjut, sekarang soal nomor 51. Nah, soal nomor 51 ini kalau ada soal kayak gini jangan lupa langsung kalian terjemahin ke angka. Oke, kita baca soalnya. Jika P adalah bilangan habis dibagi 6 dan nilainya di antara 13, 23, habis dibagi 6 kira-kira angka berapa? Perkalian 6. 6, 12, 18. 18 ya. Soalnya kalau 24 udah lebih. Berarti yang dimaksud di sini adalah angka 18. Kan di antara katanya dia habis dibagi 6. Nah, sedangkan Q P sama dengan 18. Sedangkan Q adalah bilangan yang habis dibagi 5 dan nilainya di antara 11, 19. Kira-kira berapa perkalian 5? Ada 5, 10, 15, 20. Kalau 20 nggak mungkin karena udah lebih kan. Berarti di sini jawabannya 15. Berarti Q sama dengan 15. Kita udah dapat nih angkanya. Pertanyaannya adalah, maka pernyataan yang paling tepat adalah, oke, kita taruh di sini deh. P sama dengan 18, Q sama dengan 15. Kira-kira kalau yang A benar apa salah? Salah, Kak. Salah, oke. Kalau yang B? Benar, Kak. Oke, benar. Coba kita lihat lagi yang lain ya. Yang ini nggak mungkin, soalnya dia 2 kali ya. Kecuali dia ada pernyataan yang seperti ini. P minus Q sama dengan 2. Nah, kalian harus milih yang ini. Karena dia yang paling tepat di antara pernyataan. Kalau yang ini dibandingin dengan ini, ya ini lebih benar. Karena sudah pasti angkanya. Gitu. Tapi karena yang seperti ini nggak ada, jadi yang benar itu yang B. Oke, bisa? Oke, lanjut. Soal nomor 52. Nah, ini masuk ke materi kemarin kita yang mati lampu. Retno masuk nggak ya pas mati lampu kemarin ya? Akhirnya kelasnya ditutup. Oke, kita baca soalnya deh. Kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4. Oke, kereta apinya ada 4 katanya dia. Kereta api. Sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3. Ini kereta api jalur 1, ini KA jalur 2. Jika Ruli ingin pergi ke Madiun dari Jakarta melewati Semarang dengan kereta api, ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? Oke. Jakarta Semarang itu ada 4. Terus dari Semarang ke Madiun ada 3. Ini kan berarti kan dia milih kereta apinya kan? Nah, pertanyaannya ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? Ya langsung aja. Tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Kenapa, Kak? Gitu kan? Jadi gini, ini anggap ya. Ini masuk ke materi kalau kalian dulu waktu ini SD apa SMP ya? A, B, C. Ini kereta api jalur pertama. Ini kereta api jalur kedua. Nah, otomatis kalau kalian pakai kereta api jalur pertama, kalian selanjutnya bisa milih 3 kereta setelahnya kan? Setelah nih mau A, mau B, mau C. Nah, kereta api yang kedua juga gitu, bisa milih atau A, B, atau C. Sampai dengan nomor 4.
Nah, makanya jawabannya itu tinggal 4 dikali 3. Nah, daripada kalian masih ngitung seperti ini, kan ujian kalian nanti bukan uraian ya, jadi nggak mungkin disuruh mendaftar kan. Kalau disuruh mendaftar kan bisa begini, 1A, 1B, 1C, nggak mungkin kan. Oke, jadi jawabannya langsung aja, tinggal 4 kali 3, jawabannya adalah 12. Oke, bener ya Retno sama Mikael kemarin pas tryout? Benar? Oke, lanjut. Nah, ini soal yang mirip tapi agak berbeda. Oke, coba kita baca deh soalnya. Untuk dapat maaf ya, otaknya suka lebih cepat dari mulutnya. Untuk dapat bepergian ke Makassar, seseorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Oke, dari Cilacap ke Jakarta naik bus. Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis, dia bilang ada 6 bis. Sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat. Maka berapa perjalanan Cilacap Jakarta dan kok Cilacap Jakarta ya? Oh iya. Oh, Cilacap Makassar dong harusnya. Sedangkan maka berapa perjalanan Cilacap Jakarta pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Ini soalnya harusnya bukan Jakarta tapi Makassar. Kan dia mau ke Makassar. Oke, maafkan ya yang buat soal. Pasnya kayaknya lagi sibuk gitu itu. Oke, pertanyaannya di sini tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Oke. Dia pulang dan pergi. Pertama, kita punya berapa kendaraan? Ada 6 bis, 4 pesawat kan? Kalau pakai cara yang tadi berarti tinggal yang pertama kita punya 6 kali 4. 6 kali 4 berarti ada 24 cara yang bisa kita pakai. Nah, cara yang kedua di sini dia bilang nggak boleh pakai kendaraan yang sama otomatis. Misal ya, kakak kasih contoh ya di sini. Ini bisnya bis 1, terus dia pesawatnya pakai pesawat A. Jadi untuk pulangnya dia nggak boleh pakai yang ini, harus pakai yang 2A, boleh. Jadi dari A ke 2 itu boleh gitu. Jadi harus berkurang 1 semuanya. Nah, jadi untuk rute pulangnya karena tidak boleh sama, otomatis di sini berkurang, bisnya jadi 5. Pesawatnya jadi 3. Kenapa Kak? Karena 1 dari masing-masing mereka sudah kita pakai waktu berangkat. Jadi waktu pulang kita nggak boleh pakai mereka lagi. Nah, itu. Jadi kalau misalkan pas berangkat kita pakai bis A, pesawat A, pas waktu balik kita nggak boleh pakai pesawat A, bis 1, nggak boleh. Tapi kalau pesawat A, bis 2 boleh. Tuh, makanya di sini berkurang jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kalian pasti berpikir, nah terus itu diapain Kak? Ditambah nggak mungkin gitu kan? Nah, ini kalian kali. Nah, kalau kalian nanya kenapa Kak dikali, kan banyak kemungkinan. Jadi setelah kalian misalkan sudah berangkat nih pakai pesawat bis 1 pesawat A, pas kalian mau pulang ini kan masih banyak lagi, bisa langsung berbelok ini kan, bisa dia pesawat A tapi dia naik bis 2 dan seterusnya. Jadi di sini dikalikan bukan ditambah. Oke, perkalian 24 kali 15 berapa? 24 kali 15 20, simpan 2, 10, 12 ya, 42. Berarti jawabannya adalah 360 rute yang bisa kalian pilih, atau kendaraan, bukan rute ya, kendaraan, karena kita nggak nyari jalan. Oke, jawabannya yang D. Gimana Mikael sama Retno kemarin jawab yang mana? Saya kayaknya salah Kak. Kalau Retno? Redmi juga salah Kak jawabnya. Kayaknya juga salah. Berarti mungkin bisa jadi nggak fokus ke sini ya. Tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Atau kalian hanya fokus ke ini, ke Cilacap Jakarta. Padahal di sini untuk dapat ke Makassar ya. Ya, oke. Kita lanjut yang ini, kelihatan nggak sih kalau kita milih ini? Nah, jadi harus dikali. Jadi setiap jalannya itu harus dikali. Ini nggak boleh ditambah. Lanjut nomor 54, masih tentang peluang ya kalau materi kita kemarin. Oke, di sini kita disuruh nyari nih banyaknya bilangan ratusan lebih dari 200 yang dapat dibentuk dari angka, ada angka 0,
1, 2, 3, 4, 5 adalah catatan, tidak boleh ada yang muncul 2 kali dalam satu bilangan. Misalkan 233 itu nggak boleh. Berarti otomatis kalau ada 255 juga nggak boleh ya. Kan tidak boleh muncul 2 kali. Oke, lanjut nih, kita ke soal. Di sini kan dia mintanya lebih dari 200. Lebih dari 200. Nah, kalau kakak nulis di sini 201 atau 210, udah lebih dari 200 kan? Ya, mereka berdua udah lebih dari 200 ya. Setuju? Oke, kita disuruh nyari angka lebih dari 200. Kok miring? Aduh. Nah, ini biar lebih cantik. Oke, di sini angka ratusan, angka ribuan, angka puluhan, angka satuan. Puluhan, satuan. Nah, kalau kita lihat nih, kira-kira yang bisa menempati angka ribuan, angka berapa aja? Angka ratusan, angka ribuan. Angka berapa aja nih? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tak hapus deh, tak taruh di atasnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa aja kalau dia mau lebih besar daripada 200? Lebih besar dari 200. Oke, angka 2 boleh ya, masih ya? Boleh ya? Oke, angka 2. Berarti misalkan dari angka 2 kan kalau di yang depan angka 0 nggak mungkin, yang depan angka 1 nggak mungkin. Oke, berarti yang benar itu antara angka 2, 3, 4, 5. Ada berapa angka? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang memungkinkan untuk jadi angka ratusan itu ada 4 angka. Ada 2, 3, 4, 5. 4 angka ya. Oke, kalau udah dimilih nih, salah satu nih, anggaplah kita milih 2, angka 2, kita coret. Sekarang yang bisa menempati angka puluhan kira-kira ada berapa? Sisanya berarti kan sudah kita ambil 1, berarti sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian nanya, kok bisa 0 masuk Kak? Ya masuk, soalnya kan kalau misal di sini 2, di sini 0, di sini 1 pun udah lebih besar daripada 200. Tuh, jadi yang bisa menempati angka puluhan di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, udah diambil 1 ya, kita anggap ambil 2 misal. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oke. Berarti kan di sini dari 6 kita ambil yang bisa menempati itu ada 4. Yang menempati ada 4, tapi otomatis kan cuma diambil salah satu, berarti 6 minus 1. Nah, ini sisanya tinggal 5. Nah, ini 5 minus 1, sisanya ada 4 angka yang bisa menempati di sini. Nah, jadi hasilnya adalah jawabannya itu ada 4 kali 5 kali 4. Berarti jawabannya 8 kali 5, 4, 80. Oke, bingung nggak? Bingung? Kok bisa 80 Kak? Oke, karena gini. Oke, kakak ganti tulisannya ya. Jadi gini. Oke, di ini kakak rapikan. Oke, kita hapus lagi ya dari depan biar sama-sama paham. Agak sering keluar sih soal kayak gini nih. Oke, yang di depan otomatis dia angka ratusan. Setelahnya berarti angka puluhan, yang di belakang paling belakang adalah angka satuan. Dimana syaratnya dia lebih besar dari 200 dan tidak boleh berulang. Ya. Kita cari nih dari 6 angka ini, kira-kira yang memungkinkan dia lebih dari 200 ada berapa angka? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 ya. Yang bisa menempati ini adalah angka 2, 3, 4, 5. Ada berapa angka berarti? Ada 4. Ada 4 ya. Nah. Oke, selanjutnya yang bisa menempati angka puluhan yang mana? Semuanya bisa ya menempati angka puluhan. Tapi kan ada satu angka yang sudah diambil di depan. Karena syaratnya kan tidak boleh ada yang sama. Berarti yang awal ada 6 angka dikurang 1 untuk angka ratusan, otomatis sisanya adalah 5 angka. Ya, 5 angka ini bisa untuk ke puluhan. Makanya pas angka kedua ini jawabannya di 5. Oke, karena yang pertama kita udah ngambil salah satu nih dari 6. Kalau soalnya dia boleh berulang, di sini boleh 4,
6 karena boleh berulang, tapi karena ini nggak boleh berulang jadi nggak bisa. Di sini 5 jawabannya. Karena satu angka sudah diambil di sini. Kalau kalian nanya, kok kalau satu angka diambil di sini kenapa jawabannya bukan 6 atau 5, Kak? Karena yang bisa masuk ke angka ratusan itu hanya ada 4. Ada angka 2, 3, 4, 5. Dimana kalau kita susun, bisa kita susun misal nih 201, 210 dan seterusnya, 301, 310 dan seterusnya gitu. Makanya di sini yang di depan hanya ada 4 angka. Nah, yang menempati angka satuan berapa, Kak? Nah, kembali lagi karena syaratnya tidak boleh muncul 2 kali atau tidak boleh berulang, berarti otomatis sisanya yang 5 angka ini dikurang 1. Berarti ada 4 angka untuk satuan. Nah, jadi dari 3 angka nih yang berjajar A, B, C lebih besar dari 200, tidak boleh ada angka yang sama. Jadi kalau misalnya di sini 201 nggak boleh ada 200 gitu, nggak boleh, atau 211 itu nggak boleh. Makanya di sini adalah jawabannya 4 itu. Nah, akhirnya ada berapa angka gitu kan yang dapat dibentuk, ada berapa bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka 0 sampai dengan 5 lebih dari 200, ya jawabannya ini tinggal kita kalikan 4 kali 5 kali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 5 berarti 80. Udah, masih bingung? Masih, oke. Mungkin bingungnya ini ya, kok tiba-tiba keluar 4, ini 2, 3, 4, 5 apa gitu ya. Jadi ini pelan-pelan lagi ya, Kakak hapus deh ini. Nah, jadi gini, yang di depan ini angka ratusan. Oke, kalau ada 3 bersusun gini kan berarti yang di depan ini ratusan, yang di tengah ini puluhan, yang di belakang ini satuan ya. Oke, berarti kan dia mintanya yang lebih dari 200. Nah, dari angka 0 sampai dengan 5, yang lebih dari 2 atau sama dengan 2 yang mana? Berarti 2, 3, 4, 5 kan, ada 4 angka ya. Oke, berarti 4 angka yang memungkinkan untuk dia jadi angka ratusan. Nah, sekarang naik ke yang selanjutnya, yang puluhan. Nah, untuk memilih puluhan, yang mana kira-kira? Nah, semuanya memungkinkan ya. Semuanya memungkinkan, tapi karena dia ada syarat tidak boleh muncul 2 kali, otomatis satu angka yang dipakai di depan, angka berapapun itu, antara 2, 3, 4, 5, dia nggak boleh lagi dipakai di sini. Makanya di sini jadi 5, bukan 6. Tuh, jadi sisa angka yang diambil untuk jadi puluhan itu ada sisa 5. Tuh. Nah, sekarang ke yang satuan. Kalau yang dari 5 ini kan sudah diambil 1 untuk ratusan, diambil 1 lagi untuk puluhan. Jadi dari 6 kan sudah kita ambil 2 nih. Nah, berarti sisanya tinggal berapa angka? Ya udah tinggal 4 angka, gitu aja. Nah, mungkin yang membuat kalian bingung karena angkanya mirip di sini, ada 4, ada 5. Biasanya kalau yang nggak mirip, misalkan ini angkanya 7 sampai sekian, biasanya nggak terlalu ini, soalnya di sini nggak mirip angkanya gitu. Tuh, jadi tinggal 2 kali 5 kali 14. Tuh. Gimana? Jawabannya yang A. Apa kalau masih bingung nanti bisa tanya lagi sama kakak. Lanjut dulu ya. Oke, nggak apa. Justru kalau kalian bingung berarti kalian lagi belajar. Tuh. Oke, soal nomor 55. Iya, baru sekali soalnya Kak itu. Iya, nggak apa-apa. Makanya kemarin kakak sempat nanya sebenarnya sama Senan, kok Latifah baru gabung gitu. Nggak apa-apa, berarti nanti Latifah dapat privilege. Ya yang lain juga sama, kalau ada yang bingung bebas nanya. Dari dulu kan udah kakak bilang bebas nanya. Oke, lanjut nomor 55. Nah, di sini dalam suatu pesta banyak tamu yang hadir. Di sini ada 30. Nah, ini kemarin sudah sempat kakak jelasin, tapi Latifah kan belum gabung ya. Tunggu. Nah, ini baterai laptopnya tiba-tiba ini chargernya nggak masuk. Iya, nggak masuk loh. Oke lah. Oke, gugup kakak soalnya baterainya tinggal 5%, chargernya nggak masuk. Oke, di sini jadi kalau ada soal kayak gini, kita kemarin rumus kombinasi ya. Jadi kalau ada soal kayak ini ada 30 tamu. Jika para tamu saling bersalaman, yang bersalaman ada berapa orang berarti? Yang bersalaman berarti antara A sama B aja ya. Nggak mungkin kan dia bersalaman terus ada A, ada B, terus ada C gitu. Nggak mungkin kan. Yang namanya bersalaman ya cuma 2 orang, antara 2 orang.
Oke, berarti di sini kalau ketemu yang kayak gini, caranya itu adalah ini. N kemarin ya. Oh, kakak nggak pakai rumus deh. Jadi caranya itu 30 faktorial per, yang bersalaman ada berapa orang? 2 orang kan? 2 faktorial 30 minus 2 faktorial. 30 ini kalau dimasukin ke rumus dia sama dengan seperti ini. N faktorial per R N faktorial per N faktorial N minus R faktorial. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan bersalaman, otomatis kan dia ada 2 orang yang bersalaman. Kecuali di sini soalnya berpelukan masing-masing 3 orang gitu ya. Berarti di sini nilai 2 ini diganti dengan nilai 3. Ini kalau ntar lagi laptopnya mati berarti habis baterai ya. Berarti kita lanjut ke pertemuan hari Jumat ya. Kan masih matematika lagi, TIO lagi. Oke. Jadi di sini, nah 30 faktorial, kalian nggak perlu ngitung, 30 faktorial banyak banget gitu ya. Udah kita sederhanain aja. 30 kali 29 kali 28 faktorial. Oke, yang ini kita punya 2 faktorial kali 30 kurangi 2 sama dengan 28. Oke, ada yang bisa dicoret ya. Nah, berarti kita punya berapa selanjutnya? Ya udah tinggal 30 kali 29 bagi 2. Nah, oke. Biar gampang kalian bisa langsung aja. Oh, yang ini 30 bagi 2 15. Ya, berarti tinggal 15 kali 29. Kita lihat ekornya. Kalau udah kayak gini berarti lihat ekornya ya. Kalau perkalian. Nah, 5 kali 9 berapa? 40. Oke, yang ada ekornya 5 yang mana? Yang E ya. Oke, berarti benar ya. Enggak kok, ternyata dia masuk chargernya sudah. Oke, jadi jawabannya kalau misalkan kalian nggak yakin, kalian bisa lanjut 9 kali 1. Oke, tambah 4 13. 10 2 3. Nah, dijumlahin tinggal 435. Bener ya yang E ya. Karena yang lain kan ekornya bukan 5. Jadi sebenarnya nggak usah kalian lanjut, udah pasti bener yang E jawabannya. Itu salah satu cara menghemat waktu. Jadi kalau kalian ngitung kayak gini, lihat ekornya, oh ya benar. Nah, kalau misalkan Latifah bingung, Kak kok caranya begitu gitu ya. Nah, oke. Jadi memang cara ini adalah cara rumus kombinasi. Kalau kita mau masuk ke materi ini rumus kombinasi. Kemarin Latifah belum gabung ya Pak kita bahas itu, cuma udah ada di link, atau memang kalau memang bingung nanti kamu screenshot bagian yang bingung kamu tanyain lagi di situ, udah ada semuanya kok. Oke, jadi karena yang bersalaman itu 2 orang, nah makanya di sini R-nya kita ganti dengan 2. Kalau ini misalkan berpelukan masing-masing 3 orang gitu ya, maka di sini R-nya kita ganti dengan 3 gitu. Nah, faktorial itu kalau misalkan kita punya 4 faktorial, 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kalau kita misalkan punya 30 faktorial, yaitu sama dengan 30 kali 29 sampai dengan terakhir kali 1 gitu. Tapi yang namanya soal seperti ini biasanya itu tidak jauh. Jadi kayak gini nih, dia kan 28 udah dicoret. Jadi nggak mungkin kalau soal kayak gini tiba-tiba berpelukan sebanyak 10 orang gitu kan. Ya, jadi kan kalau 10 orang banyak dong kalian ngaliin. 30 faktorial per 10 faktorial kali 30 minus 10 berarti kali 20 dong. 20 faktorial. Berarti kalian di sini banyak dong sebelum dia nyoret kayak gini. Tuh, jadi nggak mungkin jauh. Tuh. Oke, lanjut ya. Nomor 56. Nah, kita masuk ke gambar semua nih udah kayaknya nih. Ya, ini gambarnya banyak banget. Mana banyak yang ngeluh, Kak, gambarnya bikin bingung gitu. Tapi ini keuntungan buat Latifah ya, kan belum pernah dapat materi gambar. Oke, nomor 56. Carilah gambar yang sesuai. Dia bilang yang sesuai. Kira-kira yang mana? Kemarin jawab yang mana? Ini ada, oh Fikri nggak ikut ya. Retno jawab yang mana kemarin? Pas ini. Jawab C, Kak. Jawab C, Kak. 56. Kenapa jawab C? Kenapa jawab C? Kamu jawab C ya? Kenapa? Kalau kita lihat ya, dia kan awalnya tiduran. Tiduran. Gambarnya tiduran ya. Apa sih? Horizontal ya. Vertikal ke atas ya, horizontal. Dia kan awalnya horizontal gambarnya. Yang terang deh. Di awalnya gambarnya horizontal, terus dia tiba-tiba berubah jadi vertikal. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, ini kan awalnya kecil di sini.
Nah, tiba-tiba yang kecil dia pindah ke sini. Di bawahnya. Oke, berarti kalau misalkan diterjemahin ke yang ini, yang di bawahnya. Nah, kita cari yang berdiri. Oh, semuanya berdiri. Jangan berdiri deh, Kak, gitu. Kita cari yang vertikal, semuanya vertikal. Oke, A, B, C, D, E semuanya vertikal. Terus kita lihat lagi. Yang awalnya dia di sini. Ini ya, yang awalnya dia gelap di bawah. Tiba-tiba dia jadi berubah warna ketika di sini, otomatis di sini harusnya dia tidak gelap. Anggaplah ini bulat ya. Oke, tapi dia berubah jadi besar. Nah, jadi dia begini harusnya. Oke, tapi yang gelap itu yang atas. Aduh, udah bener tadi padahal. Oke, tapi yang gelap itu yang atas. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang ini, dia kan awalnya yang kecil itu tidak berwarna. Tapi ketika pindah ke sini, dia pindah ternyata yang sebelah kanan apa kiri sih istilahnya ini? Yang sebelah sini. Anggaplah kanan ya. Yang sebelah kanan pindah ke bawah tapi berubah warna. Otomatis berubah warna dan berubah ukuran juga. Ya. Otomatis berarti kalau dia yang ini, enggak berubah ukuran, tetap kecil, Kak. Siwer. Tetap kecil. Gimana sih? Pokoknya yang atas lebih besar lah. Pokoknya yang pasti yang bawah itu harus yang bawah itu nggak boleh yang gelap, yang atas yang gelap. Kan dia berubah warna ya. Oke, berarti jawabannya yang mana kira-kira? Kalau yang C, bisa sih yang C. Kalau yang B, yang C ini dia bentuknya nggak sama loh ya. Coba lihat. Retno jawab C kan? Nih, dia bentuknya gini loh. Ya, dia kan di sini ini rapet jadi satu kan. Sedangkan di sini dia begini. Oke, otomatis bukan yang C, yang paling benar itu yang B. Tapi logika kamu untuk mengganti warnanya udah benar, cuma salahnya di sini. Mungkin kurang fokus ya. Jadi kan yang C dia bentuknya begini. Nah, baru begini bawahnya. Tuh, salah ya. Jadi kan ini dia tetap begini posisinya. Dia posisinya di sini sama. Begini, satunya begini. Oke. Setuju ya kalau yang B ya yang benar ya. Oke, lanjut. Nomor 57. 57 ini rotasi tapi sudutnya yang harus kalian lihat. Nah, kemarin Retno jawab apa? Retno ditanyain terus soalnya yang ikut tryout cuma Retno. Yang lain udah pergi kemana itu nggak tahu. Oke, kamu jawab apa kemarin? Ingat gak? Nggak ingat. Oke, nomor 57 ini kalau kalian lihat sudutnya, dia kan awalnya ini horizontal. Lalu dia tiba agak miring gini, berarti gini kan. Nah, berarti kalian harus milih yang sudutnya kira-kira kayak gini. Di antara 5 gambar ini. Nah, kira-kira yang mana? Yang A udah nggak mungkin, yang B nggak mungkin, C nggak mungkin, yang D kurang. Ya, dia terlalu nyiku ya kalau yang D ya. Oke, berarti yang benar itu yang E. Kemarin Retno pilih yang apa? Lupa. Pilih yang B. Kenapa pilih yang B? Kurang itu. Oh, pilih yang D. Terlalu nyiku kalau pilih yang D, kurang naik dikit. Oke, lanjut ke nomor 58. Nah, 58 ini cukup simpel. Yang awalnya dia di luar, jadi di dalam gitu aja kan. Berarti yang awalnya dia lingkarannya di luar, jadi lingkarannya di dalam. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang B. Oke. Ini udah jelas banget ya yang ini ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini butuh sedikit effort, butuh sedikit usaha untuk menjawab soal yang ini. Kenapa? Karena soal seperti ini biasanya kalian disuruh ngitung jumlah gelapnya ada berapa. Dan soalnya di ini kan suruh nyari yang berbeda nih. Yang berbeda. Oke. Jadi bisa jadi pertama yang memungkinkan salah satunya angka ganjil di antara angka genap atau kebalikannya. Atau dia deret tapi yang lain tidak masuk ke deret itu. Tadi ada yang mau gabung pas kakak buka kok hilang ya. Kurang cepat kali ya. Oke lah, biarin lah. Oke.
Pokoknya nanti kalau bingung ada video kelasnya, sama kalian bisa ngirim WA buat nanya, Kak yang ini gimana tadi dijelasin lagi dong gitu, nggak apa-apa. Oke, karena di sini suruh nanya yang berbeda, otomatis clue yang pertama bisa jadi ada genap di antara ganjil, atau sebaliknya ada ganjil di antara genap, atau bisa jadi ini deret, jadi ada salah satu yang tidak masuk deret. Tapi yang paling memungkinkan itu adalah ada ganjil di antara genap, atau ada genap di antara ganjil, atau dia bisa jadi rotasi. Tapi kalau kita bilang ini rotasi nggak mungkin ya, kan bentuknya nggak sama semua nih. Nah, berarti yang memungkinkan bisa jadi dia ada ganjil di antara genap. Coba deh kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita hitung yang begini ya. 1, tak ganti pensilnya jadi lebih kecil. Pilih warna hitam juga nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ada 12. Kita lihat yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Sementara ada genap, ada ganjil, sama ya. Oke, kita lihat yang C nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 18. Sampai di sini kalian bisa memilih jawabannya yang mana kira-kira? Sudah bisa ya? Yang B, Kak. Oke, yang B. Jadi biasanya kalau soal kayak gini nih simple gitu aja. Cuma kadang memang tidak semuanya langsung ada di depan. Biasanya ada yang masih ada di D atau di E gitu. Cuma biasanya nggak jauh kok. Soalnya yang bikin soal pasti memperkirakan kalian butuh berapa menit untuk ngejawab itu gitu. Berarti yang benar yang B. Lanjut, the next. Nah, ini kalau ini nggak perlu ngitung karena ini soalnya lebih ke rotasi kalau kayak gini biasanya. Oke. Yang dicari tapi yang berbeda. Nah, berarti yang dicari yang bukan temannya atau yang bukan rotasi. Kira-kira kalau dilihat jawabannya yang mana? Oke, atau coba kita cari ya. Yang ini oke, berarti dia ada hitam vertikal sama horizontal. Yang ini masih sama ya. Oke, berarti ini tinggal diputer aja. Ya kan? Tinggal dibalik aja ya. Jadi kalau A ke B itu perputarannya dia begini. Nah, jadi yang awalnya di sini jadi di sini. Istilahnya kita puter 90 180 ya? Ya kan? Begini ya? Oke, ini 90 berarti diputernya 180. 180. Oke. Berarti yang B masih benar. Kita lihat yang C yang selanjutnya. Yang C ini dia oke, ya kalau yang C ini dia muternya dari yang misalkan kita nyari dari yang B deh. Yang B ke C. Yang B ke C itu muternya dia begini. Gini aja. Oke, berarti 90 aja dia muternya ya. Tinggal begini, sret, gitu aja. Ya, jadi yang awalnya dia vertikal ini horizontal ini jadi vertikal di sini. Yang vertikal jadi horizontal di sini. Nah, kalau kita lihat yang C yang D, kita yang D sekarang ya. Nah, yang D ini otomatis salah. Kenapa? Karena yang gelap ini kan harusnya di luar. Kenapa dia tiba-tiba di dalam? Ya enggak? Nah, berarti otomatis yang ini juga dia udah bener nih di luar. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak mau bingung, ini diputar gimana ya. Nah, kalian salah satu caranya adalah kalian bisa lihat nih. Oh, dia yang gelap pasti di luar. Nah, ini yang gelap pasti di luar. Oh, yang ini bener nih gelap di luar. Oh, yang ini gelap di luar. Ini gelap juga di luar. Oh, ini kok tiba-tiba di dalam? Oh, berarti dia salah. Tuh. Berarti yang bener yang D. Yang salah maksudnya ya. Tapi kan yang ditanya emang yang salah. Oke, kita lanjut nomor 61. Ini gambarnya agak ngebosen, ini gambarnya banyak. Carilah gambar yang berbeda, masih tentang yang berbeda. Nomor 61. Oke. Nomor 61 kita tetap suruh nyari yang berbeda nih. Kita lihat deh. Tapi kalau kalian sekilas saja kalian lihat, kalian udah tahu yang mana yang salah. Coba lihat ini. Kotak hitam ini. Dia selalu di atas yang lain, ya kan? Sedangkan waktu di sini dia ditindih oleh yang lain, dia ditindih oleh yang ini, ditindih juga oleh yang ini. Nah, otomatis tanpa kalian harus, oh ini diapain ya? Kalian harusnya udah bisa mengambil kesimpulan. Oh, berarti yang benar adalah yang B. Nah, itu aja. Nggak perlu repot-repot kalau ketemu soal kayak gini. Jadi sekilas kan kalian udah tahu nih. Kalau yang hitam itu nggak pernah menindih, dia selalu di atas, tidak pernah tertindih.
Tapi kalau yang B dia beda sendiri, dia yang hitam tiba-tiba di bawah. Nah, udah berarti yang berbeda adalah yang B. Setuju ya yang B ya? Itu Kak. Oke. Kita lanjut. Sekarang nomor soal 62. Kita lagi selesai nih. Tapi kalau bingung tetap boleh nanya kok. Nah, nomor 62 ini mungkin kalian akan pikir ini gimana maksudnya? Ini bukan pelajaran fisika tapi kok keluar begini gitu ya. Gak perlu bingung. Kalau ketemu soal kayak gini tuh yang harus kalian lakukan adalah tinggal ini aja. Kalian ngitung aja dia jumlah cekung apa cembung ya? Cekungnya ada berapa? Ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6-nya yang pertama ya. Oke. Yang pertama ada 6. Nah, yang kedua ada 1 2 3 4 5 6. Oh, ada 6 juga. Yang ketiga 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Oke, berarti otomatis yang berbeda itu berarti yang lebih atau kurang dari 6 ya. Oke, karena semuanya masih 6, kita lihat lagi nih yang D. 1 2 3 4 5 6 6. Ya udah berarti yang E. Untuk membuktikan coba kita hitung. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 sendiri dia. Kan kita sudah nyari yang berbeda. Berarti yang benar itu yang E. Dah, itu aja. Jadi jangan berpikir ini apa maksudnya gitu ya. Simpel aja, kalian tinggal hitung ininya aja nih. 1 2 3 4 5 6 gitu aja. Hitunglah sampai selesai. Cuma tidak untungnya ini jawabannya ada di belakang ya. Jadi kalian harus ngitung sebanyak 5 kali nih. Oke, lanjut yang nomor 63. Nah, nomor 63 ini kan mirip sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kita disuruh ngitung jumlah kotak gelapnya berapa. Nah, yang ini kalau kalian perhatikan dia beda, bukan disuruh ngitung tapi dia ke rotasi. Nah, entah kenapa soal yang dipilih Pasnan ini kayaknya rata-rata rotasi. Ya, tadi kita mikirin rotasi kan. Oke, kita lihat nih. Dia ke sini kira-kira muternya gimana? Dia tidak lurus ya. Nah, dari A ke B dia dari A ke B. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita nyari nomor 4 ya. Dari nomor 1 ke nomor 2 dia muternya cuma gini aja. Di awalnya gambarnya begini, diputar begini, ya kan? Jadi yang awalnya dia di atas tiba-tiba dia ada di samping sini. Berarti kan dari yang begini jadi begini aja. Nah, terus kalau kita lihat yang nomor 3, yang ini nih, kalau kita perhatikan dia kan awalnya yang dari tadi yang ini ya, tangan kakak ini menunjukkan ini ya. Tangan kakak menunjukkan ini ya, yang ini nih. Nah. Jadi kan awalnya dia yang nomor 1 dia begini posisinya. Yang nomor 2 dia geser ke sini berputarnya. Nah, nomor 3 dia berputarnya begini. Otomatis tangannya nggak bisa ya. Otomatis ya nomor 4 dia berputarnya gimana? Dari seperti ini. Ada di gini deh ya. Dari gini berarti dia berputarnya gimana? Begini kan? Otomatis kalau yang ini kalau berputar kayak tadi, ginilah awal dari depannya. Tapi sama aja tangannya nggak bisa muter ya. Ginilah. Pakai apa ya yang bisa muter ya? Ini kali. Kan awalnya begini. Ya, pen tablet lah. Awalnya begini. Ini atasnya adalah ini. Atasnya adalah ini ya. Nah, yang kedua dia muternya begini. Jadi ada di samping nih sekarang. Ada di samping ininya. Oke, ada di samping. Nah, terus yang ketiga dia muternya begini. Ada di bawah sudah dia. Terus yang keempat dia muternya begini. Jadi dia yang bawah ini ada di samping harusnya sudah. Nah, karena dia muternya gini, searah jarum jam. Setiap putaran 90 derajat. Tuh mudah aja berarti. Berarti yang benar yang mana? A, B, C, D, E, 63. Yang mana kira-kira? Yang? E Kak. Oh, yang E Kak, pintar. Oke, 2 soal terakhir. Carilah gambar selanjutnya pada seri. Nah, kalau dari tadi kan kita suruh nyari yang berbeda. Tapi dari sini kan kita sudah nyari selanjutnya. Nah, ini juga suruh nyari yang selanjutnya. Kira-kira yang mana? Ini juga sama berputarnya searah jarum jam. Otomatis awalnya kan ke sini. Yang kedua dia turun. Nah, yang ketiga dia ke sini. Otomatis yang keempat dia ke atas kan? Nah, yang ke atas itu ada A, B, C. Nah, karena ini cuma seri selanjutnya, otomatis ininya nggak bakal berubah. Yang ini gelap, yang ini putih, ini nggak bakal berubah. Nah, ini kan awalnya yang gelap ada di atas. Yang gelap ada di atas, yang gelap ada di atas, yang gelap ada di samping, yang gelap ada di bawah.
Otomatis yang gelap ada di sini sekarang. Itu yang benar adalah yang C ya. Setuju yang C ya? Oke. Lanjut soal terakhir. Nah, ini sama juga disuruh yang nyari yang selanjutnya, rotasi aja. Yaudah, kita lihat deh. Yang ini berarti dia berputarnya kira-kira searah apa berlawanan jarum jam nih? Dari sini pindah. Oke. Yang ini nomor 1, ini nomor 2, yang ini nomor 3 dia kurang ini ya. Kurang lurus. Nomor 1 dia di sini, pas nomor 2 dia di sini, nomor 3 di sini. 1 2 3. Otomatis nomor 4 dia ada di sini ya, yang gelap ya, yang ini ya. Yang gelap yang di dalam ya. Nah, berarti kita nyari yang gelap di dalamnya ada di sini. Itu berarti yang ini aja. Yang ini aja. Yang ini 1 2 3. Oh ya, antara ini sama ini. Cuma kalau kita lihat posisinya, kita lihat yang tengah ya, fokus yang ini di dalam ya. Nah, otomatis kan dia yang mana? Yang B apa yang D kira-kira? Kalau kita fokus sama yang di dalam nih. Oke. Otomatis kalau dia ada di sini, dia posisinya gini kan jadinya. Set. Nah, ini tinggal lingkaran yang putih. Jadi otomatis yang benar itu yang D. Jadi kalian coba fokus aja ke ini, titik ini. Yang kakak gambarkan titik ini. Tuk, tuk. Gitu. Jadi dia berlawanan jarum jam. Jadi dia muternya ke sana. Kalau searah kan ke sana, kalau berlawanan ke sana. Udah, jawabannya yang D. Sekian pertemuan hari ini. Kalau ada yang bingung, jangan lupa kalian bisa banget buat WA. Entah soal yang udah pernah kakak share atau yang memang kalian bingung yang sempat kalian baca di rumah atau dari buku, nggak apa-apa, kalian tanya aja. Sampai jumpa hari Jumat. Nanti hari Jumat mungkin kakak akan ngasih beberapa soal yang sesuai dengan materi TIU yang udah pernah kakak sampaikan, jadi sekaligus buat pendalaman juga buat kalian. Jadi kan voting kemarin ternyata mintanya paling banyak itu pembahasan TIU sama materi TIU. Jadi sesuai dengan itu hari Jumat kita ketemu lagi, insya Allah tetap sore ya. Sampai bertemu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya.